Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan pelajaran prakarya PKWU. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin tentang Arduino simulator. Kemarin kita menggunakan kalian sudah daftar di tinkercad.com, join di kelasnya Bapak. Untuk kali ini kita akan membuat proyek yang pertama, yaitu proyek tentang Arduino Uno dengan menggunakan lampu LED. Jadi nanti kita bagaimana cara menyalakan lampu LED atau lampu LED dengan menggunakan Arduino Uno lewat simulator. Untuk yang tidak punya laptop atau tidak punya PC, tetap kalian simak saja tutorial ini, karena untuk tinkercad.com ini jika dibuka lewat handphone atau HP atau smartphone tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi ini khusus untuk laptop sama PC. Jadi yang tidak punya laptop atau PC disimak saja, tidak usah dipraktekkan ini, difahami, dimengerti. Nanti tugasnya nanti tidak Bapak lewatkan di simulator Arduino Tinkercad ini, tapi langsung saya suruh untuk menulis di buku tulis. Jadi tentang skemanya atau kode-kodenya nanti di buku tulis, baik yang punya laptop ataupun yang tidak punya. Baik, kita akan memulai untuk membuat proyek yang pertama. Untuk membuat proyek pertama, kalian buka tinkercad.com, terus klik sign in, masukkan email di yang Gmail, pilih yang Google, masukkan emailnya. Email ini yang pernah kalian daftarkan kemarin di tinkercad.com kemarin. Terus klik berikutnya, masukkan sandinya, masukkan sandi dari email kalian. Klik berikutnya. Kalau sudah berhasil masuk di akun kalian di tinkercad.com, maka nanti muncul lembar seperti ini. Ini dashboard dari tinkercad.com. Nah, klik circuit, create new circuit. Jadi klik circuit lalu create new circuit. Nah, ini adalah lembar kerjanya. Untuk memunculkan Arduino-nya, kamu ketikkan di situ Arduino, tekan enter, maka nanti muncul Arduino-nya. Itu klik satu kali Arduino-nya, satu kali saja, dilepas kliknya, terus digeser ke lembar kerja. Kalau sudah pas, klik lagi satu kali, dia akan nempel di situ. Kita masukkan lampu LED-nya, ketikkan LED, tekan enter. Itu lampu LED-nya, kita pilih yang merah, klik satu kali, taruh di lembar kerja. Kalau sudah pas, klik lagi satu kali. Nah, ini kalau untuk Arduino Nano kemarin kalian butuh yang namanya sumber daya atau baterai. Jadi kalau sekarang di simulator ini kita tidak butuh sumber arus listrik atau sumber tegangan, karena di sini sudah disediakan untuk sumber tegangannya. Jadi untuk sumber tegangan yang ada di simulator ini yaitu berupa tombol yang sebelah kiri itu ada USB, itu adalah sumber tegangan atau sumber dari Arduino Uno di simulator ini. Kalau kita start, lihat dia akan nancap. Nah, itu menandakan bahwa Arduino Uno ini sudah dapat arus listrik. Kalau saya stop, dia akan tercabut. Nah, itu arus listriknya akan hilang. Jadi untuk sumber dayanya sudah disediakan oleh
simulator ini. Kalau kemarin ada 5V untuk plusnya baterai, dan yang GND itu untuk negatifnya baterai. Nah, kalau di simulator ini enggak, gantinya baterai itu pakai USB yang ada di situ. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba untuk menyambungkan kaki-kaki yang ada di lampu LED. Itu ada katoda, ada anoda. Katoda itu negatif, anoda itu adalah positif. Nah, itu katoda sama anoda. Kaki katoda ini kita sambungkan ke GND dari Arduino Uno. Jadi GND ini ground atau negatifnya dari Arduino Uno, kita sambungkan ke negatif atau katodanya dari LED atau lampu LED-nya. Nah, kita tarik ke atas seperti itu. Nah, sekarang untuk anoda ini kita sambungkan ke kaki-kaki digital yang ada di Arduino Uno. Kaki digital ini ada 0 sampai 13, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 13 itu kaki-kaki digital. Nah, kalau yang bawahnya itu kaki analog, A0, A1, A2, A3. Nah, itu kaki digitalnya kita bisa sambungkan ke situ. Nah, untuk kaki RTX ini biasanya dipakai untuk Bluetooth. Kalau ada Bluetooth, kalian tidak boleh pakai 0 sama 1 karena dipakai RTX-nya. Sedangkan kalau tidak ada Bluetooth yang kita sambungkan ke Arduino ini, kalian boleh pakai kalian boleh pakai kaki 0 ini sampai kaki 13, 0, 1 sampai 13. Nah, sekarang kita akan nyambungkan kaki positifnya ini ke D10. Jadi kaki positif kita sambungkan ke kaki 10 atau D10, kaki digital 10. Kalau sudah, coba kita nyalakan atau kita start simulation, kita kasih sumber listrik. Nah, dia tidak akan mau menyala. Kenapa tidak mau menyala? Karena dia belum dapat sebuah program. Jadi lampu ini belum diprogram Arduino-nya, maka dia tidak menyala. Kita stop dulu. Supaya dia bisa menyala, maka kita klik kode. Kita masukkan kodenya. Jadi kalau kode itu diklik, dia akan muncul. Pilih teks, continue. Nah, kodenya kalau mau memunculkan atau menampilkan atau menyembunyikan, klik kodenya itu. Kita hapus dulu. Nah, ini program bawaan dari simulatornya. Nah, itu ada void setup sama void loop. Void setup itu digunakan untuk mendeklarasikan kaki-kaki dari Arduino yang mau kita gunakan. Kalau void loop itu digunakan untuk memberikan program, misalkan menyalakan lampu LED atau menjalankan dinamo motor. Nah, itu lewat di void loop-nya. Jadi untuk void setupnya itu untuk mendeklarasikan kaki-kaki yang akan digunakan di Arduino Uno ini. Sedangkan untuk kaki ground atau GND, kaki V5, 5V, VCC, terus reset itu tidak perlu dideklarasikan. Yang kita deklarasikan hanya kaki analog A0, 1, 2, 3, 4, 5 sama D0, D1 sampai D13 itu yang perlu kita deklarasikan. Jadi untuk kaki-kaki yang lain tidak usah dideklarasikan. Jadi kaki yang ada di sini yang di Arduino itu hanya kaki D sama analog D0, 1, 2, 3 atau 0, 1, 2, 3 sampai 13 sama analog A0, 1, 2, 3, 4, 5 itu yang perlu dideklarasikan. Sedangkan kaki-kaki yang lain yang reset dan lain sebagainya itu tidak. Nah, dan itu pun untuk kaki-kaki D ataupun analog itu D1, D0 itu tidak semuanya harus dideklarasikan. Yang dideklarasikan hanyalah kaki-kaki yang kita gunakan. Misalkan sekarang itu hanya kaki 10 yang kita gunakan, maka yang dideklarasikan adalah kaki 10, kaki nomor 10. Jadi pin mode, pin-nya kecil, M-nya besar, mode kurung buka 10, output. Nah, kita deklarasikan bahwa kakinya 10 ini sebagai output. Jangan lupa tulisannya harus sama persis, huruf besar, PIN-nya kecil, M-nya besar, OD-nya kecil, pin mode seperti itu. Outputnya besar semua. Nah, untuk menyalakannya setelah dijadikan output kaki LED, kaki 10-nya, untuk menyalakan lampu LED-nya ini kita
berikan kode yaitu digital write, W-nya besar, jadi digital write, W-nya besar, digitalnya kecil, W-nya besar, yang lainnya kecil, kurung buka 10, height. Jadi 10, height. Jadi kaki 10 itu kita kasih kode height atau nyala. Kalau mati itu low. Jadi kalau dikasih kode low nanti berarti mati. Ini kita kasih digital write 10, height. Jadi itu nanti memberikan sinyal kepada lampu LED supaya menyala. Seperti itu. Kurung tutup, titik koma. Coba kita start simulation. Kalau kita start simulation atau kita beri daya, kita beri arus listrik sama tegangan, maka dia akan menyala lampunya. Nah, dia menyala. Kita stop dulu. Terus bagaimana caranya untuk mematikan lampu LED ini? Jadi nyalakan sudah, sekarang kita matikan. Jadi kalau caranya matikan tadi digital write, 10, kurung buka 10, low itu untuk mematikan. Digital write, digitalnya kecil, W-nya besar, kurung buka 10, low, kurung tutup, titik koma. Ya. Ini kalau dijalankan ini tidak akan bisa berkedip atau menyala mati karena ini harus ada delaynya. Jadi ada jeda. Jadi nyalanya dijeda, matinya juga dijeda. Jedanya itu pakai perintah delay. Nah, kita klik di atas sini, enter, kasih delay, kurung buka 1000, kurang tutup. 1000 itu maksudnya 1 detik. Kalau pengen 2 detik 2000, kalau pengen 3 detik 3000, 5 detik 5000, kalau setengah detik 500. Itu maksudnya. Nah, ini kalau di delay dia akan nyalanya selama 1 detik. Begitu pula dengan matinya atau low-nya, itu harus kita kasih delay juga. Delay, terserah delaynya, misalkan saya samakan saja 1000. Kurung buka, kurung tutup 1000, titik koma, saya start simulation. Dia akan nyala 1 detik, mati 1 detik, nyala 1 detik, mati 1 detik, seperti itu terus. Saya stop dulu. Nah, kalau misalkan ini delaynya saya hilangi untuk low, delay low. Nah, ini kalau saya start simulation, dia akan menyala terus, dia tidak akan mati. Sebenarnya dia mati, matinya cuma tidak ada delaynya. Karena matinya tidak ada delay, maka seakan-akan tidak mati, dia akan nyala terus. Nah, nyala terus, tidak mati karena low-nya atau digital write 10, low-nya itu tidak dikasih delay, maka dia setelah baca yang high, baca low, tidak ada delay, langsung ke high lagi. Jadi seakan-akan dia akan menyala terus. Kita kasih delay, kalau pengen lama dikasih delay 2000. Jadi coba delaynya diganti 2000, maka matinya nanti akan lama, sekitar 2 detik, lebih lama daripada hidupnya 1 detik. Coba kita start simulation. Nah, nyalanya 1 detik, matinya 2 detik, nyalanya 1 detik, matinya 2 detik, seperti itu. Kita kembalikan lagi, sama-sama 1000. Sekarang kita tambahkan 1 LED lagi. Nah, lampu LED ini kita kasih warna hijau. Kita kasih warna hijau. Jadi ini kita bisa memilih-milih untuk warnanya. Bisa kita pilih green, white, yellow, macam-macam. Kita pilih yang hijau aja. Begitu pula sama, di sini ada kaki positif sama negatif.
Ya, seperti tadi katode atau negatifnya kita sambungkan ke GND. Jadi katodanya kita sambungkan ke GND. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk anodanya atau kaki positifnya kita sambungkan ke D9 sebelahnya. Jadi kalau tadi D10, sekarang kita taruh di D9. Tapi terserah kamu pilih D berapapun boleh. Ini supaya dekat saja, kita kasih D9. Nah, untuk menyalakan ini, misalkan saya mau menyalakan lampu merah sama hijau ini nyalanya barengan, matinya barengan, nanti ada kodenya di sini. Jangan lupa untuk memasukkan, deklarasikan kakinya dulu, pin mode 9 titik output, 9, output. Jadi kita deklarasikan kakinya dulu, pin mode 9 output. Nah, setelah itu kalau pengen menyalakan bareng-bareng, jadi merah sama hijaunya nyala bareng, matinya bareng, maka kita enter di situ. Di enter, kita masukkan kode digital horizon seperti tadi, kurung buka 9, high. Jadi dia akan nyala bareng sama lampu yang merah sama yang 10 high. Terus di delay itu 1000, jadi nanti nyalanya 1 detik. Low-nya juga gitu, kita taruh di bawahnya digital horizon 9, low. Digital horizon kurung buka 9, low, kurung tutup T2. Nah, seperti ini. Ini kalau di start simulation dia akan nyala bareng-bareng dan matinya bareng-bareng juga. Kita start simulasi. Nah, dia nyalanya bareng, matinya juga bareng. Nyala bareng, matinya juga bareng, seperti itu seterusnya. Kita stop dulu. Oke, kita stop dulu. Sekarang kalau mau merah nyala terus hijau yang mati tapi hijaunya nyala merahnya mati, kita ganti kodenya. Jadi kalau kita mau nyala matinya bergantian, maka kita hapus untuk yang hijau tadi, yang 9 untuk digital horizon high sama low nya. Nah, kita taruh di bawahnya delay ini, kita taruh, kita masukkan digital horizon kurung buka 9, high, kurung buka 9, high, kurung tutup titik koma. Terus kita kasih delay di bawahnya, delay 1000, misalkan kita samakan saja. Enter lagi, ini digital horizon kita matikan 9, kurung buka 9, low, kurung tutup titik koma. Di bawahnya kita delay lagi, kita kasih delay untuk matinya si hijau ini, kita kasih delay 1000 juga. Nah, seperti ini. Jadi nanti mulai yang atas itu nyala, mati. Nah, kita start. Sebentar ada yang error. Mana ini? Oh, itu ada titik. Sebentar. Itu ada titik di belakang titik koma. Nah, ini saya hapus dulu. Dihapus, sudah. Start simulasi. Oke, dia akan nyala bergantian. Merah nyala, mati, hijau nyala, mati 1 detik, merahnya nyala, mati 1 detik, hijau nyala, mati 1 detik, bergantian seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pengennya itu merah menyala, ketika mati hijaunya langsung hijaunya yang langsung menyala. Jadi hijau mati, merahnya langsung nyala. Merahnya mati, hijaunya langsung nyala. Kalau seperti itu, maka delay yang ada di low, nah delay yang ada di low itu harus dihapuskan.
stop dulu ya. Delay yang ada di low itu dihapus, sama yang hijau juga delay yang di low. Nah itu dihapus juga, di bawahnya low maksudnya. Yang bawah sendiri dihapus juga. Yang paling bawah dihapus supaya nanti jadi dari atas itu nyala yang merah, terus setelah yang merah mati karena tidak ada delaynya, langsung yang hijau nyala. Yang hijaunya nyala terus mati karena tidak ada delaynya, dia langsung menyalakan yang merah muter seperti itu. Jadi untuk low-nya tidak kita kasih delay supaya nyalanya bergantiannya langsung. Jadi merah ketika merahnya mati, hijaunya langsung menyala, tidak ada delay, tidak ada jeda. Nah bentuknya seperti itu. Coba kita start, mati langsung nyala, mati langsung sebelahnya nyala. Nah seperti itu, beda dengan yang tadi. Ini kita bisa kalian atur sendiri nanti. Nah seperti itu. Nah untuk tugas kalian, jadi kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kalian tanyakan di kolom komentar, atau kalau kurang jelas lagi bisa kalian back lagi videonya, diulang-ulang lagi sampai paham. Tapi kalau masih kurang jelas lagi bisa ditanyakan di kolom komentar, tapi insya Allah nanti Bapak balas. Untuk tugasnya kalian buat traffic light. Jadi buat traffic light, lampunya ada lampu merah, kuning sama hijau. Jadi traffic light itu kan nyalanya merah, merah mati langsung kuningnya nyala, kuning mati langsung hijaunya nyala, hijaunya mati nggak ke merah tapi kuningnya nyala, kuning mati merah nyala, merah kuning hijau, kuning merah kuning hijau, seperti itu urutan nyalanya. Terus untuk waktunya, merah sama hijau kamu buat 5 detikan, yang kuning kamu buat 1 detik saja. Jadi kalau pada traffic light yang asli itu biasanya merah sama hijau itu memang agak lama untuk jeda waktunya, sedangkan untuk kuning itu lebih pendek waktunya. Nanti kalau sudah selesai, untuk tugasnya ini kalian buat rangkaiannya di buku tulis. Kalian buat rangkaian di buku tulis, terus rangkaian Arduino sama lampu LED-nya kamu pengkabelannya ditentukan, pengkabelannya digambar, plus kodenya, bagaimana kode yang sudah di digital void setup tadi itu terus dikasih nama sama kelas. Jangan lupa dikasih nama sama kelas, terus difoto, terus kirim ke WA-nya Bapak. Kalau tidak ada nama sama kelas, nanti tidak saya kasih nilai, karena kalau tidak ada nama sama kelas itu bisa digunakan bersama-sama. Jadi foto satu bisa dibuat untuk orang banyak. Ini nanti ditulis, dikerjakan di buku tulis, dikasih nama kelas sama difoto, terus dikirim ke WA-nya Bapak. Sekian materi yang bisa Bapak sampaikan. Jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.